kesenangan kamu tuh gimana? Yes. Nah, kesenangan kamu tuh ya. Yang turut bersifatnya tidak. Kesenangan kamu tuh. Oh iya. Biasa, kita dikasih harga khusus. Ya. Kita sudah sampai ayat 3 pasal 1 Korintus. Kita baca ayat 1 sampai ayat 3 dulu. Kan kita pertemuan pertama bahas latar belakang, pertemuan kedua bahas ayat 1 dan ayat 2. Sekarang pertemuan ketiga kita bahas ayat 3 ya. Kita baca dari ayat 1 sampai 3. Jadi kata demi kata kita sudah bahas ini, karena memang penting sekali di salamnya. Kita baca sama-sama 2, 3. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Kita sudah bahas pertama bagaimana surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan secara khusus Rasul Paulus itu dalam ayat ini menekankan kerasulannya, karena banyak orang Korintus yang mempermasalahkan kerasulannya, sehingga dia menjelaskan yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul, supaya kerasulannya tidak diragukan. Dan kalau kerasulannya tidak diragukan, dan itu otoritas bahwa surat ini adalah diilhamkan Allah. Itu pentingnya dalam bagian ini yang sudah kita bahas. Lalu kedua, menyinggung satu nama, Sostenes saudara kita. Itu adalah kepala rumah ibadat yang bertobat karena pemberitaan Injil Rasul Paulus. Saudara bisa baca itu dalam Kisah Rasul pasal 18. Ya, jadi saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan saudara ketemu dan lain sebagainya. Rasul Paulus itu masuk ke rumah-rumah ibadat sebagai penekanan pemberitaan Injil. Kenapa ke rumah ibadat? Karena rumah ibadat lebih mudah untuk memberitakan Injil. Jadi itu strategi yang harus kita miliki. Bagaimana Injil bisa lebih efektif disampaikan, itu kita bisa pakai strategi. Ya, jadi kemasan saudara boleh ganti-ganti, tapi isinya harus tetap murni. Nah, banyak orang saudara-saudara itu ribut soal kemasannya, sehingga Injil tidak disampaikan dengan baik. Tapi ada orang kemasannya bagus, tapi isinya dirubah, jadi nggak murni. Jadi kemasan itu sebagai strategi. Kalau saudara ketemu budaya yang kotak, supaya saudara bisa memasukkan Injil, saudara harus bungkus Injil dengan kemasan kotak supaya masuk. Nah, nanti saudara pergi ke tempat lain, itu segitiga, nggak apa-apa kemasannya saudara rubah jadi segitiga, tapi isinya tetap Injil. Ini namanya strategi. Nah, Paulus juga mengatakan itu, dia berkata kepada orang Yahudi dia seperti orang Yahudi, kepada orang Yunani dia seperti orang Yunani. Seperti artinya apa? Bukan sama dengan, hanya dipakai sebagai strategi. Tuhan Yesus sama, menginjili orang perempuan Samaria, dia pakai pendekatan yang memang pas kontekstual, di mana perempuan Samaria itu membutuhkan air, dia masuk lewat air. Lalu Tuhan memperkenalkan diri sebagai air hidup. Kepada orang yang sedang ribut soal roti, dia memperkenalkan diri, akulah roti kehidupan. Kepada Nikodemus, ahli teologi, dia masuk kepada istilah teologi, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, jadi kita saudara-saudara harus tahu kepada siapa kita berbicara, menyampaikan. Ya, begitu juga Paulus. Ya, dia fokus kepada tempat-tempat ibadah.
Kenapa? Karena tempat ibadah lebih strategis pada waktu itu. Nah, inilah kontekstual. Sekarang saudara nggak bisa ke tempat ibadah. Rame, udah masuk ke tempat-tempat ibadah saudara kita, repot ya. Nah, itu kan nggak strategis, nggak efektif. Berarti yang mana efektif yang bisa dipakai sekarang? Nah, banyak hal, ya. Nggak kebetulan. Yang penting Injil harus kita beritakan dimanapun kita berada. Saya ketemu Sani ini nggak kebetulan, saudara. Dia bertobat itu saya ketemu, dia itu jaga warnet. Ya, jaga warnet. Saya ketinggalan telepon, lalu ketinggalan semua, nyasar di tempat dia. Singkat cerita, Injil, bertobat sampai hari ini. Ya, pokoknya gak ada yang kebetulan. Ketemu Pak Bambang, gak kebetulan, pesen bunga. Ya, minggu lalu, gak sampai minggu lalu, sekarang ikut MBS. Pasti ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Saya punya keyakinan kalau orang yang tidak percaya menjadi percaya, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Apalagi orang yang sudah percaya masuk lebih dalam lagi di peroleh, karena ada rencana Tuhan yang indah. Kenapa harus bertemu? Kenapa dia harus ikut MBS? Itu yang saya harus serius, saudara-saudara, ketika mempersiapkan bahan ngajar orang. Kenapa? Karena kalau orang sempat masuk itu karena apa? Ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Di mana Tuhan mau nyatakan sesuatu. Nah, kalau itu perlu didoakan, perlu orang diyakinkan. Harus sukacita. Amin. Lalu kepada jemaat di Allah di Korintus, garis bawahi jemaat Allah, bukan denominasi. Saudara jangan ribut soal sinode. Ini nggak ada sinodenya, tapi jemaat Allah di kota Korintus. Kalau sekarang ada sinode, itu memang sudah kebutuhan karena secara organisasi harus diatur. Tapi apapun sinode saudara, merek gereja saudara, jangan lupa jemaat Allah. Amin. Iya, sehingga kita nggak ribut soal sinode, soal merek gereja, tapi bagaimana supaya orang jadi jemaat Allah. Jemaat Allah itu bisa berarti jemaat milik Allah, jemaat berasal dari Allah, jemaat kepunyaan Allah. Jadi kita nggak boleh main-main karena miliknya Allah. Yaitu siapa jemaat Allah? Yang dikuduskan dalam Kristus. Jadi semua orang yang jadi jemaat Allah adalah orang-orang kudus. Jadi saudara harus meyakinkan setiap orang yang percaya adalah orang-orang kudus. Kenapa kudus? Dikuduskan. Nah, dikuduskan itu berarti berdasarkan karyanya Yesus. Jadi saudara, orang percaya di sini jadi orang-orang kudus bukan usahanya, tapi karena dikuduskan. Karena dikuduskan jadi orang-orang kudus. Berarti dia kudus karena apa? Karena karya Yesus yang sempurna, menebus semua dosa. Inilah secara teologis yang kita pernah pelajari, kudus secara posisi. Jadi jemaat Allah itu adalah orang kudus karena dikuduskan. Yesus mati dosanya menebus sebagian apa semua? Semua. Kalau semua masih ada lagi apa enggak? Enggak ada. Itulah kudus secara posisi. Inilah yang menentukan saudara masuk surga. Makanya kenapa kita masuk surga? Karena sudah dikuduskan. Karena kita orang kudus, pasti masuk surga. Makanya orang jangan hanya ikut aliran jemaat, ikut aliran agama, gereja A, gereja B, tapi apakah menjadi jemaat Allah? Apakah dia orang-orang kudus? Ini yang menjadi penekanan berita kita. Bagaimana supaya setiap orang jadi orang-orang kudus. Saudara semua orang kudus? Kok orang kudus kelihatannya nggak sangat gembira? Saudara di sini semua orang kudus? Amin. Ya. Walaupun saudara asalnya dari Madura, dari Banyuwangi, ya dari Sumba, dari Batak, ya saudara adalah orang kudus. Tapi sebaliknya ada orang dari Kudus Jawa Tengah nggak percaya Yesus, bukan orang kudus, tapi orang kudis. Ya. Nah, itu kudus secara posisi. Nanti kita menjelaskan, nanti setelah ini juga dijelaskan bagaimana kita yang kudus secara posisi harus
harus kudus secara pengalaman. Itulah hidup kudus. Nah, hidup kudus nggak menentukan surga. Ini yang orang nggak bisa bedakan. Makanya bingung, saling menghantam antara satu bagian dengan bagian yang lain, karena nggak bisa membedakan antara orang kudus dengan hidup kudus. Orang kudus itu karya Yesus, karena karya sempurna. Karena saudara percaya Yesus yang mati yang bangkit, sudah jadi orang kudus, makanya pasti masuk surga. Nggak ada usaha kita. Makanya kesalahan itu kasih karunia. Karena saya sudah jadi orang kudus, saya harus hidup kudus. Inilah usaha kita. Inilah kudus secara pengalaman. Ini nggak menentukan surga, nanti menentukan mahkota. Kalau saudara hidup kudus menentukan surga, nggak ada yang masuk surga. Karena nggak ada kita yang bisa kudus secara pengalaman. Pasti kita berdosa. Kenapa kita masuk surga? Karena orang kudus. Karena saudara orang kudus, saudara harus hidup kudus. Inilah usaha kita. Bagaimana berjuang dalam waktu yang panjang, habis-habisan setiap hari saudara baca Alkitab. Kenapa? Karena saudara butuh firman untuk hidup kudus, berkenan kepada Allah. Kenapa saudara ke MBS? Hello? Ada Palanto. Salah satunya adalah kenapa? Karena supaya saya ingin berkenan kepada Allah, untuk mengerti firman Allah, mau hidup kudus. Nanti baru kita kudus secara sempurna. Kudus yang ketiga. Kudus ini sama orang benar gitu gimana? Sama. Kudus secara posisi sama dengan Orang benar. pembenaran. Karena saudara yang tidak benar dibenarkan, kebenaran Kristus jadi kebenaran kita. Karena kita orang benar, saudara-saudara, kita masuk surga. Jadi kudus secara posisi sama dengan pembenaran, dibenarkan. Jadi orang benar ini udah pasti kudus, Pak. Iya. Orang kudus ya. Iya, kudus secara posisi, bukan kudus secara pengalaman. Oh, kudus Secara posisi. Kalau itu secara pengalaman, saudara-saudara nggak bisa menentukan saudara masuk surga. Jadi orang benar pun harus hidup benar. Harus hidup benar. Nah, hidup benar itu, saudara-saudara, itu pengalaman. Nah, tetapi dalam Alkitab yang dipakai lebih tepat dengan 3 hal ini, yaitu kudus secara posisi sama dengan pembenaran. Kita dibenarkan. Ini satu kali. Karya Yesus berlaku untuk selamanya. Lalu kan nanti ada sekali juga jatuh gitu, Pak. itulah kita harus kudus secara pengalaman. Kalau bisa dia jatuh, Pak. Lah itu proses, makanya jatuh bangun. Oh, proses. Jadi kudus secara posisi satu kali. Karena tidak berdasarkan usaha kita, tapi berdasarkan karya Allah. Makanya saudara pasti masuk surga. Karena apa? Karena karya Allah yang sempurna, kita dikasih. Terus habis itu dia berusaha hidup kudus atau gitu, Pak. Lalu karena kita orang kudus, kita harus hidup kudus. Nah, hidup kudus inilah usaha kita terbatas. Sehebat-hebatnya saudara untuk hidup kudus, pasti saudara pernah jatuh, nggak mungkin nggak jatuh. Tetapi saudara nggak hidup dalam dosa, bukan? Tapi kalau misalnya pada sampai akhir hidupnya dia di dunia ini tetap salah, Nggak mungkin. Kalau kita sudah jadi orang kudus, anugerah Allah itu terlalu mahal untuk kita. Pasti hidup kita akan semakin hari semakin baik. Nggak bisa enggak, karena kita sudah jadi orang kudus. Ya. Itu kalau yang di 1 Yohanes 3 ayat 9 itu setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi, sebab demi Allah tetap ada dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Itu kan yang kemarin Bapak bilang tidak dapat berbuat dosa, itu kan tidak dapat terus menerus ya. Betul. Itu masuk di posisi apa di Pengalaman. Nah, jadi ini yang orang suka kacaukan antara hidup kudus dengan orang kudus. Jadi saudara selamat masuk surga bukan karena hidup kudus. itu perbuatan. Itu perbuatan, tapi karena anugerah karya Allah. Jadi saya pasti masuk surga karena saya orang kudus, layak masuk surga. Kenapa saya layak masuk surga? Bukan karena usaha saya, tapi karena anugerah Allah berlaku bagi saya. Saya orang berdosa, Yesus mati menebus semua dosa saya. Karena semua dosa saya ditebus dengan sempurna, kudus apa enggak?
Kudus. Posisi. Berdasarkan apa? Posisi. Karya Allah. Ya misalnya nih Pak, kita sering baca koran Pak. Jadi seorang kakek, misalnya dia udah hidup kudus Pak. Pak, sudah jadi kudus kan Pak. Seorang kakek ke Gangloli, meninggal di situ di mana? Apa Pak tahu 1 detik sebelum meninggal dia bertobat? Ya nggak tahu. Nah iya, kalau dia orang kudus pasti dia bertobat. Meninggal dia masuk begitu Pak. Pak, yang namanya kasih karunia, ya kan? Itu kita nggak layak tapi dikasih. Jadi walaupun dia berbuat begitu. Sekarang saya tanya Pak, yang di samping Tuhan Yesus selamat apa enggak? Selamat. Sekarang lebih jahat mana? Lebih jahat mana dengan kakek yang di Gangloli? Ayo, lebih jahat mana? Lebih jahat di samping Tuhan Yesus Pak. Karena dia sudah segala kejahatan dia lakukan, cuma ngomong satu Pak. Jadi kalau orang sudah orang kudus, dia jatuh, sebelum dia meninggal, pasti ada hal di dalam dirinya dia bertobat. 1 detik saja. Kalau dia sampai akhir hidupnya nggak bertobat, kesimpulannya dia belum jadi orang kudus. Gampang Pak. Karena apa? Karena kasih karunia itu terlalu mahal. Tapi kan bukan berarti boleh kedoli Pak itu. Iya. Mantap Pak. Bu, lewat ya boleh lewat. Saya kalau macet ya dari tempat saya, ya itu macet lewat ini, saya lewat depan Gangloli gara-gara sama istri lihat akuarium itu. Ya, waduh. Nanti pemahamannya sampai itu repot. Artinya saya ngerti ya. Iya, jelas bahwa orang kudus nggak boleh hidup seperti itu, nggak boleh. Tetapi kita punya daging. Apa bedanya? Misalnya saya, misalnya, tapi kan ada kemungkinan bisa, tapi jangan. Ya kan? Saya habis ngajar begini saudara, mau cepat-cepat, lalu lampu merah, saya terobos. Ya kan? Lalu tiba-tiba kecelakaan, dipanggil Tuhan, masuk surga apa enggak? Kalau saudara bilang nggak masuk surga, berarti masuk surga berdasarkan perbuatan, bukan karunia. Kalau itu kita masih. Nah, sekarang saya mau tanya, apa bedanya di hadapan Allah dosa di Gangloli dengan dosa lewat lampu merah? Sama Pak. Sama, dosa tetap dosa. Tapi kan dia ada keinginan Pak. Artinya itulah yang namanya kasih karunia. Tapi tadi katanya Bapak harus mencoba diusung Pak. Kenapa? Harus bisa diusung. Lah iya, itu kita berusaha kok. Ya betul. Harus, tapi kan daging ini lemah. Orang Daud bisa jatuh dan lain sebagainya. Misalnya, kan tadi saya katakan, Misalnya. iya toh, ini ekstrimnya Bu, supaya memahami saudara kita ini loh. Ya, jadi nanti kita akan kudus secara sempurna ketika Yesus datang. Ini yang dimaksud di sini, ya. Nah, siapa saja orang kudus, bukan yang hanya ada di Korintus, tapi inilah indahnya kitab ini, dengan semua orang di segala tempat. Segala tempat dunia yang berseru kepada nama Tuhan, garis bawahi kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. mantap. Jadi nggak selamat kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Ini penekanan Tuhan. Nah, jadi kalau saudara percaya Yesus Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, percaya bahwa Dia adalah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, yang datang dalam dunia, yang mati, terus dosa kita bangkit naik ke surga, saudara dikuduskan menjadi orang-orang kudus. Dan saya percaya kalau saudara sudah jadi orang kudus, saudara gak tahan untuk hidup dalam dosa. Saudara kepinginnya tidak berdosa. Kalau saudara orang kudus, kalau saudara orang kudus pasti gak betah untuk hidup dalam dosa. Cuma karena masih hidup dalam dunia, ada kedagingan, punya kelemahan. Inilah kita berusaha kudus secara pengalaman.
Kalau kudus secara pengalaman menentukan surga, nggak ada yang masuk surga. Tapi kalau misalnya orang-orang Kristen, Pak, maksud saya jemaat Tuhan, apalagi yang mereka terlibat di dalam pelayanan ya, kan jadi batu sandungan, Pak. Kalau misalnya ketahuan di Joli ini contohnya batu sandungan, Pak. Di Alkitab pun juga ada di dalam Yakobus 3:1, saudara-saudaraku, bahwa sebagai guru ya, hamba Tuhan mengajar atau kita akan diyakini menurut ukuran yang lebih berat, Pak, lebih besar. Iya. Iya. Kok ada diyakini lebih besar, Pak? Iya, kembali satu kebenaran bahwa keselamatan adalah anugerah. Iya. Oke, itu yang harus kita terima. Iya. Justru kalau kita melihat bagaimana ada orang jahat saja diampuni, itu berarti kan karena kasih karunia. Iya. Nah, kita nggak bisa mengatakan bahwa orang yang mati di Doli, kalau dia adalah orang Kristen pasti masuk surga. Tidak, kita nggak katakan begitu. Bisa jadi dia masuk neraka. Kemungkinan ya. Iya, cuma kalau dia orang yang sudah percaya, ya toh, kita percaya bahwa kasih karunia berlaku bagi dia. Cuma apakah mungkin, kan itu pertanyaannya, Ya. apakah mungkin orang yang sudah sungguh-sungguh sampai mati di Doli? Ya, tidak. Kalau tidak mungkin berarti dia masuk neraka, Bu. Ya. Gitu ya. Oke. Ya, silakan Pak. Jadi garis besarnya hidup kudus itu adalah yang melakukan firman-Nya. Ya. So, Ya. kalau satu yang melakukan firman-Nya berarti orang hidup kudus. Ya. Melakukan firman itu hidup kudus, tapi bukan supaya masuk surga. Tidak. Betul ya? Ya, Ya, hidup itu kudus saja. hidup kudus. Ya. Jadi hidup kudus itu akibat. Karena kita orang kudus. Ya, dalam proses. Anak Allah, buahnya apa? Kita berbuat baik, melakukan firman. Itulah hidup kudus. Makanya ada orang mengatakan dalam 3 kata keterangan, sudah dikuduskan. Nah, itulah sebenarnya kudus secara posisi. Sudah dikuduskan. Sedang dikuduskan. Ini kudus secara pengalaman. Akan dikuduskan. Nanti kudus secara sempurna. Cuma kalau saudara mengungkapkan ini dalam arti tidak tegas, hubungannya dengan apa? Orang yang sudah dikuduskan nanti bisa nggak masuk surga. Wah ya, kalau nggak ada korban lagi yang bisa menyelamatkan itu maksudnya. Nah itu dia. Kalau saudara baca, itu kan Ibrani pasal 10. Ya. Nah, saudara baca dari ayat 1, itu bicara soal ketekunan. Itu kan bicara juga orang yang sudah Iya. dikuduskan ini. Jangan lupa, itu surat ditulis kepada orang Yahudi yang mereka berpikir bahwa kalau mereka berbuat dosa sekarang nggak apa-apa, toh masih ada korban. Jadi mereka berpikir bahwa bukan hanya Yesus korban untuk menebus dosa. Jangan lupa lihat di situ. Nah, jadi kalau orang masih berpikir bahwa dia berdosa masih ada korban lagi, itu nggak akan ada korban lagi. Jadi mereka itu menghina karya Yesus Kristus. Baca ayat 26-nya. Berarti dia orang yang bukan orang percaya. Kalau sudah baca ayat 26, mereka menginjak-injak. Berarti kan dia nggak percaya kan karya penebusan Kristus. Iya. Nah, itu yang orang nggak bisa lihat. Nah, jadi di situ sudah mengungkapkan kepada kita, kalau saudara sudah sungguh-sungguh terima Yesus, darah Kristus sudah berkorban menebus seluruh dosa saudara. Jangan main-main dalam dosa. Kalau saudara main-main dalam dosa, saudara menghina karya penebusan Kristus. Tidak ada lagi korban penebusan, benar? Karena Yesus korban terakhir. Iya. Itu maksudnya bukan berarti dia nggak diampuni dosanya, bukan. Oh. Bukan, nggak ada dosa yang nggak diampuni kalau saudara minta ampun. Lalu saudara ngomong mengujat Roh Kudus. Baca konteksnya. Mengujat Roh Kudus itu bagi siapa? Itu bagi orang yang nggak percaya Yesus, menyamakan kuasa Yesus dengan kuasa setan. Makanya dia dikatakan menghujat Roh Kudus. Kalau saudara sudah jadi orang kudus, udah ditebus, apa saudara mungkin menghujat Roh Kudus? Nggak mungkin. Mendukakan Roh Kudus ya. Kapan saudara mendukakan Roh Kudus? Ketika saudara berdosa. Apakah kalau saudara mendukakan Roh Kudus nggak bisa diampuni? Bisa diampuni, kan nggak bisa menghujat. Menghujat itu siapa? Orang yang nggak percaya, makanya nggak diampuni, karena dia nggak akan pernah minta ampun.
orang tidak percaya. Jadi selama kita minta ampun, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Dan jelas dalam konteks itu bahwa Allah memberi peringatan melalui penulis surat Ibrani bahwa kalau saudara sudah mengalami penebusan dalam Yesus Kristus itu serius. Karena itu pengendapan dari seluruh korban. Tidak ada lagi korban penebusan dosa untuk menebus dosa kalau saudara berbuat dosa. Artinya apa? Artinya Yesus satu-satunya korban penebus dosa. Ya. Supaya mereka jangan main-main atas korban itu. Apalagi latar belakang penulis surat Ibrani adalah orang Yahudi. Nah, mereka yang berpikir kepada sistem yang lama. Mereka berpikir bahwa masih ada korban. Terus kalau orang Kristen bisa murtad lagi tuh Pak, yang Ibrani itu bagaimana? Baca baik-baik itu. Iya. Ya kan? Ayat 7 dan ayat 8-nya. Banyak itu bisa dijelaskan, cuma terlalu panjang. Ayat 7 dan 8 itu ilustrasi. Apa hubungannya? Murtad langsung ada tanah, ada semak duri, lalu terbakar, lalu ada yang berbuah, betul nggak? Itu kan gambaran bahwa ada orang yang dapat mahkota, ada orang yang tidak dapat mahkota. Benar nggak? Di situ. Ibrani Pak. Ibrani pasal 6 ayat 7 dan 8-nya kan jelas. Itu bukan bicara mualaf itu ya? Bukan bicara mualaf. Bukan. Ilustrasinya itu adalah, coba dibaca. Ya, karena ini masuk sini nggak apa-apa, kita 6. Nah, ayat 6 ini kan yang namun murtad. Ya. Saya belum membahas murtad di sini, saudara-saudara. Murtad di situ, saudara-saudara, itu bukan berarti dia menolak Yesus. Kata murtad di sini, kalau saudara baca dalam beberapa versi, jatuh di samping. Jatuh di samping itu bisa pengertiannya didisiplin. Sekarang bagaimana kita bisa tahu bahwa ini didisiplin? Saudara bisa baca konteksnya ini dari pasal 5 ayat 11. Bahwa ini peringatan bagi orang yang tidak bertumbuh secara rohani. Sudah lama dia ikut Yesus, tetapi masih bayi-bayi rohani. Benar banget? Yeah. Berarti ini tidak bicara tentang keselamatan, tapi bicara tentang buah. Bagaimana supaya orang? Kehidupannya dia maksudnya Pak? Iya. Kehidupannya dia sebagai orang kudus atau bagaimana? Lah iya. Kalau bicara kedewasaan rohani, pertumbuhan rohani, itu kan kudu secara pengalaman. Nah, ini kan tidak bicara bahwa bagaimana mereka memperoleh keselamatan. Ya. Tahu dari mana? Saudara baca dari pasal 5 ayat 11 konteksnya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar kami jelaskan karena kamu telah lambat dalam mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas pokok dari kenyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Berarti ini bicara bahwa mereka bayi-bayi rohani. Kalau bicara bayi rohani, itu bicara apa? Pertumbuhan, kedewasaan. Mereka didisiplin karena nggak dewasa-dewasa. Oke. Makanya kata mutlak tadi masuk pasal 6 ini kan satu perikop. Ini saudara-saudara bukan mereka meninggalkan Yesus, tetapi mereka sudah percaya, tetapi hidupnya itu jatuh. Makanya mutlak lagi itu saudara baca dalam versi bahasa Inggris, itu jatuh di samping, fall inside. Tahu dari mana bahwa itu didisiplin? Ini lihat, ini orang yang sudah percaya. Kalau saudara baca di atas, ini bukan orang tidak percaya. Orang sudah punya karunia, itu orang percaya. Bukan melakukan mujizat seperti pasal 7 Matius. Ini orang percaya. Kalau saudara baca ayat 5, mengecap firman baik dari Allah, karunia penglihatan itu. Namun yang murtad lagi, murtad lagi ini jatuh. Bukan mereka menolak Yesus. Tidak mungkin diperbuat sekali lagi demikian hingga mereka bertobat. Artinya apa? Mereka kehilangan mahkota, didisiplin. Nah, apakah mereka selamat? Saudara baca ke sini ayat 7. Apa hubungannya ini dengan ayat 7? Sebab tanah yang menghisap air, ia sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Apa hubungan ini dengan ini? Gak ada hubungan. Gak mungkin ada hubungan. Ini hubungannya apa? Upah. Tapi Ini kan sedang menjelaskan upah di atas sebagai ilustrasi. Iya. Ada tanah yang menghasilkan buah, ada tanah yang terbakar. Ini
kan sama dengan 1 Korintus pasal 3. Ada dasar Yesus, ada yang membangun di atas dasar dengan Emas perak itu. sama persis, iya. Ada yang terbakar, tetapi diselamatkan. Persis sama dengan ini. Kalau dia di atas tanah itu menghasilkan buah-buahan, dia mendapat berkat. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Apa yang dibakar? Mahkotanya. Mahkota. Iya, yang dibakar kan bukan tanahnya. Hasilnya. Yang dibakar adalah tumbuh-tumbuhan yang nggak berbuah. Durinya. Jadi ini bicara apa? Ini bicara mahkota. Sama dengan 1 Korintus pasal 3. Cuman 1 Korintus pasal 3 lebih jelas, tapi persis sama. Nanti kita bahas kelas ini hubungan dengan Korintus. Coba dari ayat yang ke-9. Ya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Oke? Kalau bangunan Allah, dasarnya siapa? Paulus kasih tahu, sesuai dengan kasih karunia Allah, garis bawahi kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, garis bawahi dianugerahkan. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap dalam meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Oke? Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya. Jadi penting juga di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yang penting apanya? Dasarnya. Tidak ada yang lain, Yesus Kristus. Lanjut. Entah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ada dua, sama dengan rumput tadi. Ada tanah, ada yang semak duri, ada yang tumbuh-tumbuhan, sama. Oke? Yang satu dapat berkat, yang satu terbakar. Sama ini. Ada yang terbakar, yaitu dari kayu, rumput kering, dan jerami. Ada yang tak bisa terbakar, emas, perak, batu permata. Jelas? Ini kan sebenarnya dua jenis. Jenis yang pertama, emas, perak, batu permata. Ini yang tidak terbakar, artinya tahan uji. Lalu ada kayu, rumput kering, jerami. Ini yang kebakar. Kasih tahu di sini, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Saudara jangan pikir api ini api neraka. Inilah salahnya. Maka belajar yang mengerti. Api di sini jelas ujian terhadap pekerjaan di atas. Ya enggak? Berarti pengadilan nanti akan dihadiri, diuji masing-masing pekerjaan kita. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jelas. Jikalau pekerjaan dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Mana yang kita uji? Emas perak. Emas perak batu permata. Terus, jika pekerjaan terbakar, berarti dari apa? Kayu, rumput kering, jerami. Ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Selamat atau enggak? Selamat, tapi seperti dari dalam api. Tetapi seperti di dalam api. Saudara mau rugi apa mau dapat untung? Untung. Nah, semua orang mau untung. Makanya saudara jangan bilang nggak apa-apa toh masuk surga. Itu namanya saudara belum percaya kalau punya mental seperti itu. Ya. Itu mentalitas orang nggak percaya itu masuk surga. Kalau orang sungguh-sungguh sudah diselamatkan, dia ingin dapat upah, bukan ingin rugi. Kalau saudara ingin rugi, namanya agak sedeng sedikit. Ya enggak? Jadi ini bukan mentalitasnya. Ngerti maksudnya? Jadi secara umum orang itu pingin upah. Karena pingin upah, bangunlah dasar hidup saudara dengan emas, perak atau batu permata. Amin. Tapi ada orang tidak. Itulah salah satunya yang ini yang di samping Tuhan Yesus. Di samping tadi, jatuh di samping. Yang jatuh di samping tadi udah lama ikut tapi anak-anak terus. Ini Selamatkan. cuma saudara jangan berpikir oh kalau gitu aku nggak apa-apa lah yang nyaris nggak masuk surga. Kalau masuk, kenapa? Karena kalau saudara punya pikiran nggak apa-apa lah, ya toh? Yang penting masuk surga. Hidup saudara nggak menyenangkan Tuhan, saya tanda tanya. Saya nggak percaya saudara sudah orang yang percaya. Ya, Kalau saudara sungguh-sungguh orang percaya, satu hal keinginan saudara dalam diri, pasti. bagaimana saudara ingin berkarya bagi dia. Amin, amin. Itu selalu. Jadi jangan berpikir untuk
yang Ya. jeleknya. Ya, berkali. Nah, kalau ada ayat-ayat ancaman seperti ini, karena kenyataannya memang ada orang Kristen yang seperti itu. Ya. Kenapa ada ayat seperti ini? Supaya jangan seperti itu. Nah, betul. Harus 100. Ada sukacita. Amin. Saya udah mulai emosi. Ya. Lalu masuk Pak, masuk tadi Pak, yang ketiga Pak, secara apa tadi katanya? sempurna. Secara sempurna. Ya, Pilih secara sempurna. Kudus secara sempurna. Nanti kudus secara sempurna ketika Yesus datang di awan-awan. Filipi 3 ayat 20-21. Pilih ketiga. Kudus secara sempurna. Saudara serupa dengan Kristus. Saudara baca itu Filipi 3 20 dan 21. Habis itulah kita nggak bisa jatuh dalam dosa. Selama saudara ada dalam dunia ini, nggak mungkin saudara nggak jatuh. Dan kalau itu menentukan surga, nggak ada orang yang masuk surga. Kalau itu yang menentukan, saudara bisa sebut siapa hamba Tuhan yang paling hebat, yang paling suci. Saya bisa kasih tahu dia jatuh. Kalau dia bilang dia nggak pernah jatuh, dia sedang berdusta. Dia sedang jatuh. Itulah yang membuat kita betapa mahalnya kasih karunia. Amin. Jadi jangan dianggap murah. Itu saudara tambah lagi. Cuma nanti kita terlalu jauh ke 2 Petrus. Kalau saudara baca 2 Petrus luar biasa. Sama. Kita sudah dianugerahkan kodrat ilahi. Lalu Tuhan firman itu katakan apa? Kita harus menambahkan dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan. Itu semua apa? Kudus secara pengalaman tadi. Kalau semuanya itu ada padamu, pasal 1, 2 Petrus, engkau akan giat dan berhasil. Tapi kalau semua itu tidak ada padamu, engkau buta dan pincang. Engkau lupa bahwa engkau sudah ditebus. Jadi kalau orang, saudara-saudara berkata, oh yang penting masuk surga apa-apa, kan kasih karunia, saya berdosa saja nggak apa-apa, itu tanda saudara bukan orang percaya. Kalau orang percaya dia pingin menyenangkan Tuhan, dia nggak pingin berdosa. Kalau dia berdosa karena kelemahannya, jadi nggak mungkin dia ngomong begitu. Kalau orang yang ngomong begitu karena dia belum memahami kasih karunia Allah betapa mahal. Suruh berdoa. Ya. Hal yang ketiga yang terdapat dalam pembukaan surat pada masa itu adalah kata salam. Tadi ya. Seperti dengan hormat kita kalau milih surat. Biasanya disampaikan dengan kata kairei. Ya, bahasa Yunani ini titik-titik kairei. Ya, supaya saudara bisa baca langsung ditulis dalam bahasa Indonesianya. Kairei. Kairei itu artinya apa? Ya, artinya bisa bersukacitalah, bisa berbahagialah. Dalam bahasa Ibrani lebih populer shalom. Itu bukan seperti saudara ketemu orang, hey apa kabar, bukan salam seperti itu, tapi artinya apa? Kiranya kamu senang, atau salam artinya apa? Kamu dalam damai sejahtera, dalam kasih karunia. Jadi orang, kalau saudara perhatikan tadi surat tadi 1 Petrus, kalau orang sudah kudus karena karya Allah yang luar biasa, itu pasti dia hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera. Kalau orang sudah hidup dalam kembali kita lagi Korintus. Ini dia, kalau saudara mau kaitan di atas, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kamu itu siapa? Kita yang mana? Saya sinten? Orang percaya. Orang percaya yang mana dalam konteks ini? Orang Terus harus masuk tempat. Orang kudus. Jadi tekanannya bukan saudara orang Kristen, banyak orang Kristen dan orang kudus. Ya, orang kudus. Jadi tekanannya orang kudus, masa pastikan kau orang kudus. Kalau kau orang kudus, ini janjinya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Artinya apa? Artinya hidup kita selalu dalam kasih karunia damai sejahtera. Amin. Bukan berarti nggak ada persoalan, tapi justru dalam persoalan kita bisa menikmati kekuatan yang dari Tuhan sampai kita terheran-heran. Kok bisa? Ya. Kok
Kok bisa saya kuat pada awal? Coba kalau saya dulu percaya Yesus pasti amblas. Jadi Tuhan tahu kekuatan kita. Nah, orang yang seperti itu akan senantiasa melihat karya Allah ini. Siapa aku di sini? Cuma orang-orang kudus. Bukan. Aku di sini siapa? Paulus senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena apa? Karena kamu. Atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Waduh, luar biasa. Luar biasanya di mana? Rasul Paulus mengucap syukur. Saudara lihat tekanannya bukan kepada hal yang materi. Apakah yang materi? Saudara mengucap syukur salah? Tidak salah. Tapi itu nilainya rendah. Saudara dapat rumah baru, bagus mengucap syukur, enggak salah. Tapi orang nggak percaya juga bisa. Ya. Saudara punya mobil baru, mengucap syukur, enggak salah. Saudara punya pacar baru, jangan. Ya, tetapi Paulus mengucap syukur kenapa? Orang Korintus. Kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia. Jadi orang kudus ini. Jadi setiap kita melihat orang yang tadinya tidak punya pengharapan, bertobat, terima Yesus jadi orang kudus, kasih karunia Allah berlaku atas orang itu, kita selalu bersyukur melihat karya Allah yang luar biasa. Kalau saudara tidak pernah mengucap syukur karena iman saudara, karena kasih karunia, berarti ucapan syukur saudara belum terlalu dalam. Dan ini yang jarang dipraktekkan. Pernah nggak saudara berkata, Tuhan aku bersyukur karena aku sudah diselamatkan, dosaku sudah ditebus. Tuhan aku bersyukur siapa aku bisa melayani Tuhan. Saya sering sekali habis khotbah saya menangis di tengah jalan. Bukan karena terima amplop yang bisa membuat nangis, kadang-kadang juga pernah. Tapi karena apa? Membayangkan orang yang dengar khotbah, lalu orang itu salam berkata terima kasih Pak, saya dikuatkan. Masuk lagi SMS berkata Pak, luar biasa. Pernah ada orang yang berkata Pak, sebenarnya saya punya rencana jahat ini, tapi dengar Bapak khotbah saya nggak jadi, saya batalkan rencana itu. Ada yang berkata Pak, tadi saya mau bunuh diri, saya nggak jadi bunuh diri. Itu membuat kita apa? Tuhan siapa saya? Kok sampai orang bisa membatalkan untuk berbuat jahat? Kalau bukan karena kuasa Tuhan. Pernah gak kita mengucap syukur karena saudara diberi kesempatan melayani? Itu lebih dari sekedar saudara mengucap syukur karena dapat omset. Ya, enggak salah. Kalau saudara diberkati secara materi kamu mengucap syukur, itu udah keterlaluan. Betul apa enggak? Iya, tapi kalau saudara mengucap syukur hanya karena hal-hal seperti itu biasa. Tapi lihat dari sisi yang lain. Coba kalau saudara nggak percaya Yesus, sekarang ini kalau saudara tidak diperbaharui oleh Dia, bagaimana rumah tangga? Bagaimana usahamu? Bagaimana ketika kau menghadapi masalah? Masih mampukah seperti sekarang ini? Waduh, saya kalau lihat teman-teman saya, saudara-saudara, bukan karena teman-teman saya itu masuk penjara dan lain sebagainya saya mengucap syukur, bukan. Tapi kalau bukan karena Tuhan, mungkin saya lebih parah dari mereka. Karena dulu waktu SD, SMP mereka lebih baik dari saya. Tapi mereka sekarang hancur. Saudara-saudara, saya yang dulunya nakal, saudara. Ya, tapi sekarang seperti itu kenapa? Kasih karunia Tuhan. Tapi kalau lihat juga orang-orang yang tadinya sama-sama nakal, itu dipakai Tuhan, belum membesarkan hati. Ya, dulu Tohab si Otang, ya, pengkhotbah yang itu teman saya, sama-sama nakal, dulu dipakai Tuhan, senang. Tapi kalau saudara iri, tanda saudara nggak benar. Saudara akan sukacita kelihatan melihat orang lebih dari saudara. Karena bagi orang yang terima kasih karunia, dia ingin bagaimana orang-orang di sekitarnya akan sukses. Amin. Jadi kita membuat orang sukses. Tahu saudara definisi sukses? Kembali jangan kriteria dunia. Sukses itu manakala saudara mampu melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ketika kita mampu melakukan kehendak Tuhan, itulah sukses. Saudara dalam bisnis, saudara
Ketika orang menghalalkan segala cara tapi saudara mampu mempertahankan kebenaran, itu berkat lebih besar saudara terima. Kenapa? Karena nanti Allah akan melakukan lebih dahsyat, lebih luar biasa. Amin. Itu butuh iman untuk melakukan seperti itu. Kok wajah jadi nggak bersemangat? Amin. Amin. Minggu depan kita ayat 5, ya. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Yang kasih karunia tadi kita jelaskan lagi. Oke, kita akhiri malam hari ini.